Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya. Pada materi demonstrasi kontekstual ini, izinkan saya untuk menjelaskan hasil telaah asesmen saya pada salah satu modul ajar yang digunakan oleh guru di SMA Negeri 6 Makassar. Pertama-tama, yang harus diketahui adalah modul ajar ini adalah modul ajar pada mata pelajaran Bahasa Inggris pada kelas 11 IPA 6 dengan materi naratif teks pada fase F. Dalam menelaah asesmen ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan. Yang pertama yakni bagian mana dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Kemudian yang kedua yakni bagian mana dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang ketiga yakni bagian mana dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Dan yang keempat, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa asesmen sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Nah, kemudian yang terakhir yaitu apa masukan atau apa saran yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Pertanyaan pertama, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Setelah melakukan telaah asesmen ini, bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian terhadap perkembangan peserta didik bisa dilihat pada bagian kegiatan asesmen berupa menganalisis teks naratif dan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kegiatan ini dirancang oleh guru sebagai bahan asesmen untuk menguji pemahaman peserta didik secara mendalam. Pertama, analisis teks naratif meminta siswa untuk mengidentifikasi tipe-tipe dan generic structure pada naratif teks. Kegiatan ini sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik pada fase F, di mana peserta didik diharapkan mampu membaca untuk mempelajari sesuatu. Mereka mencari dan mengevaluasi detail-detail spesifik dan inti dari berbagai macam jenis teks. Kemudian yang kedua, pada kegiatan presentasi peserta didik diminta untuk menyampaikan hasil dari pekerjaan kelompok mereka, di mana mereka diberi ruang untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka. Juga peserta didik yang lain diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan, saran, dan kritikan. Hal ini sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik pada fase F, di mana peserta didik diharapkan mampu menyampaikan ide kompleks menggunakan berbagai kosakata dan tata bahasa yang beragam. Yang kedua, yakni bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Nah, hasil dari telaah asesmen saya, bagian asesmen yang mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik adalah pertama, asesmen mencakup berbagai kegiatan yang tidak monoton. Asesmen terdiri dari kegiatan menulis, menganalisis, dan mempresentasikan. Dengan membagi peserta didik atas beberapa kelompok, mereka diharapkan mampu membagi tugas sesuai dengan karakter dan ketertarikan atau gaya belajar mereka. Peserta didik yang lebih senang menulis bisa diberikan tugas menulis dalam kelompoknya, dan seterusnya. Rubrik penilaian pun terdiri dari berbagai aspek yang dinilai, seperti kolaborasi dalam kelompok, kemampuan menyampaikan argumen, juga kreativitas peserta didik dalam menulis dan menghasilkan produk, atau dalam hal ini mind map. Dengan menggunakan beragam jenis asesmen dan aspek pada rubrik penilaian, guru berusaha memastikan tidak adanya diskriminasi terhadap perbedaan karakteristik dan gaya belajar siswa. Namun, yang kedua, pada modul ajar ini, asesmen belum mempertimbangkan aspek lingkungan budaya sebab teks-teks asesmen yang telah ditentukan untuk kemudian diolah menjadi asesmen masih mengambil teks dari masyarakat luar seperti legenda-legenda dari Pulau Jawa dan dongeng-dongeng dari negeri barat. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian asesmen terhadap budaya lokal peserta didik. Pertanyaan ketiga yakni bagian mana dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Baik dari hasil telah asesmen ini,
Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik dapat dilihat dari soal AKM yang disediakan pada pertemuan keempat. Dalam asesmen ini, jenis soal dirancang untuk mengukur kemampuan peserta didik dengan tingkat perkembangan kognitif, bahasa, dan pengalaman peserta didik kelas 11 atau fase F. Dalam asesmen ini, berbagai jenis soal dirancang untuk mengukur kemampuan peserta didik secara komprehensif. Nah, pertama, soal pilihan ganda seperti what is the complication part in a narrative text above, memberikan panduan yang spesifik yang memungkinkan peserta didik memilih berdasarkan pemahaman literasi dari teks. Soal ini menilai kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi informasi faktual yang sesuai dengan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas 11 yang mampu menangkap detail penting secara eksplisit. Yang kedua, pada soal matching, mengajak peserta didik untuk mencocokkan masing-masing kata dengan makna yang tepat. Contohnya, mencocokkan kata renown dengan famous. Aktivitas ini mendukung kemampuan asosiasi logis yang telah berkembang pada tahap ini, memungkinkan peserta didik untuk menghubungkan konsep secara sistematis. Dan terakhir, membagi peserta didik dalam beberapa kelompok kecil untuk bersama-sama menganalisis naratif teks, memungkinkan peserta didik melatih kemampuan berpikir kritis melalui berbagai ide dan memberikan alasan. Kegiatan ini sangat sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik kelas 11 yang mampu berpikir secara kolaboratif dan berpikir kritis. Pertanyaan keempat, yakni bagian mana dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa asesmen telah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Nah, pada hasil telah asesmen ini saya menyimpulkan ada 3 poin. Yang pertama bahwa asesmen dilakukan di dalam kelas, yakni presentasi, di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk berdiskusi, menerima saran dan masukan oleh teman-teman dan guru yang dapat memberikan umpan balik kepada peserta didik. Kemudian yang kedua bahwa setelah kegiatan inti selesai, peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang masih perlu penguatan atau penjelasan ulang kepada guru. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sebagai umpan balik bagi guru dan peserta didik, guru memberikan kegiatan di luar kelas berupa discovery learning pada pertemuan selanjutnya untuk melihat sejauh mana peserta didik telah memahami pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang kelima, saya mendapatkan 2 poin yang telah saya pertimbangkan dan menurut saya akan saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen. Yang pertama yaitu dengan menyesuaikan asesmen dengan budaya sekitar. Misalnya, pada kasus modul ajar yang saya telah ini, saya akan mengganti teks naratif pada asesmen peserta didik dengan kisah-kisah yang dekat dengan budaya masyarakat peserta didik. Kemudian, yang kedua, saya juga akan menambah asesmen berupa penilaian teman sebaya. Misalnya dalam proses presentasi, peserta didik dapat secara langsung menilai hasil kerja teman-teman dari kelompok lain dengan rubrik penilaian yang telah disediakan oleh guru. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Baik, dari hasil penjelasan saya mengenai telaah asesmen yang telah saya paparkan sebelumnya, saya dapat menarik kesimpulan bahwa dalam merancang asesmen, ada 4 aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan. Yang pertama yakni aspek kemampuan peserta didik. Yang kedua yakni tahapan perkembangan peserta didik. Yang ketiga yakni aspek budaya dan karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir yakni asesmen harus memberikan ruang agar peserta didik dan guru mendapatkan umpan balik dari asesmen yang telah dilakukan. Nah, pada kasus modul ajar yang saya telaah asesmennya ini, saya beranggapan bahwa sebagian besar aspek yang telah saya sebutkan sebelumnya telah terpenuhi kecuali satu, yakni bahwa sepertinya guru belum secara nyata dan secara jelas mengimplementasikan pemahamannya bahwa asesmen juga harus mempertimbangkan aspek budaya. Sehingga pada kasus modul ajar ini, saya menemukan bahwa contoh nyatanya yakni naratif teks yang disediakan untuk kemudian dijadikan sebagai bahan asesmen kepada peserta didik belum memperhatikan latar belakang peserta didik.
Demikian hasil telaah asesmen yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.